Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam waktu ke depan juga di dalam perjalanan hidup kami, tangan Tuhan selalu menyertai kami, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan urapi pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Dan setiap kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin sedang melakukan ibadah di rumah. Biarlah pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema yaitu jangan tawar hati. Saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-10. Amsal 28 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya baca sekali lagi saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati di masa-masa yang sulit, pada waktu kesesakan dikatakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan panjang lebar, saya mau bertanya kepada setiap kita. Pernahkah saudara mengalami yang namanya tawar hati? Atau apakah pada saat ini saudara sedang mengalami tawar hati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih saudara, ketika seseorang sedang diperhadapkan di dalam sebuah pergumulan yang berat. Tawar hati menunjuk kepada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang tersebut. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Di dalam ayat yang barusan kita baca saudara, menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tawar hati adalah ungkapan di dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan di mana keadaan tersebut adalah tidak bersemangat, tidak berdaya, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, pesimis, putus harapan, putus asa, merasa lelah secara kejiwaan saudara. Ungkapan lain yang menunjukkan keadaan seperti itu adalah yaitu patah semangat, patah hati. Bahkan saudara, kadang pula di dalam Alkitab bahasa Indonesia menyamakan istilah ini yaitu tawar hati dengan kecut hati, dengan sikap hati yang telah merasa jemu, telah merasa lelah di dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam hidup orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi, tidak ada lagi antusiasme di dalam dia menjalani sesuatu hal, di dalam dia menjalani hidupnya. Bahkan saudara, sikap tawar hati ini dapat mencapai
sampai kepada taraf selanjutnya yang disebut dengan frustrasi. Di mana saudara, perasaan kecewa akibat terhalang di dalam dia mencapai sebuah tujuan. Saudara-saudara, semuanya ini menunjukkan kepada satu keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Kenapa? Tawar hati, hilang semangat saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hati, hati bisa memberikan kekuatan. Tetapi saudara, serangan dari iblis bisa menyerang ke hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini, kadang kita melihat ada sebagian anak-anak Tuhan, ada sebagian pelayan Tuhan yang akhirnya mundur dan menjadi tawar hati yang disebabkan karena mengasihani diri sendiri, membesar-besarkan masalah yang semestinya tidak perlu diperbesar. Sehingga saudara, orang tersebut menjadi tawar hati dan tawar hati mengendalikan hidupnya. Jadi saudaraku yang terkasih, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang besar mari kita perkecil. Masalah yang kecil mari kita selesaikan dengan baik sehingga tidak membuat kita menjadi tawar hati. Saudara, mengapa kita ini tidak boleh tawar hati? Karena kehidupan daripada kekristenan ini harus berjalan maju, harus terus bertumbuh saudara. Tidak boleh mundur, tidak boleh saudara iman kita, rohani kita menjadi kerdil. Melainkan kita terus bertumbuh dan maju bersama dengan Tuhan. Untuk bisa berjalan maju sampai kepada apa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, maka suka atau tidak suka harus kita menjadi orang yang kuat, agar kita tidak menjadi tawar hati. Kalau kita tidak kuat, maka saudara kita tidak akan bisa sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam kita menghadapi setiap tantangan yang ada saudara. Kita tidak boleh mudah putus asa. Kita tidak boleh mudah untuk menyerah. Kita tetap saudara maju bersama dengan Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang seperti ini di mana ketika Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa saudara, Tuhan pernah mengingatkan Yosua, di mana di dalam Yosua pasal 1 ayat 9b, di sana firman Tuhan berkata kepada Yosua, "Hai Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara, coba bayangkan jika Yosua terus tawar hati, maka niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya saudara, Yosua terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 3, di mana di sana ada janji Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, di mana firman Tuhan katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat bila kita merasa tawar hati? Tindakan seperti apa, hal apa saja yang kita perlu lakukan agar kita bisa kuat, agar kita bisa menang dari yang namanya tawar hati? Yang pertama saudara, yaitu ungkapkanlah perasaan kita dengan jujur kepada Tuhan melalui doa. Di dalam Mazmur pasal 28. Mazmur pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang pertama.
Mazmur 28 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, saudara. Ini adalah satu pengakuan daripada Daud. Pada saat dia mengalami satu kondisi tertentu, saudara, di mana dia mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, janganlah berdiam diri terhadap aku. Janganlah membisu terhadap aku. Dia sedang mengungkapkan satu kondisi hati yang sedang dia alami. Sama halnya juga, saudara, di dalam Mazmur pasal 35 ayatnya yang ke-22. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Ini ada satu pengakuan dengan pengakuan yang jujur daripada Daud. Bagaimana dia sedang mengungkapkan perasaannya. Dia datang untuk berdiam diri, dia datang untuk berdoa, dia datang untuk berseru kepada Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang sedang dia alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud berseru kepada Allah ketika Daud sedang di dalam kesesakan. Dan ini adalah satu teladan yang baik bagi kita. Bahwa di dalam segala kesesakan, saudara, menangislah, berteriaklah, berserulah, berdoalah kepada Tuhan untuk memohon belas kasihannya di dalam hidup kita. Saudara, Daud berteriak. Seolah-olah Allah membiarkan dirinya tuli, tidak mendengar, bersikap diam diri kepadanya. Namun saudara, di dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak tuli. Dan sebenarnya saudara, Tuhan dapat melakukan sesuatu. Namun saudara, Tuhan sedang membiarkan dirinya berdiam diri. Sehingga Daud benar-benar berserah penuh dan memohon kepedulian Allah supaya Allah menolong hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan hidup kita pasti akan mulus tanpa masalah. Bukan berarti pula kita langsung memiliki satu kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Justru sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ada tantangan yang akan kita hadapi agar kita berani dan menang menghadapi tantangan itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, saudara, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita, ada salib yang harus kita pikul. Sementara kita sedang memikul salib yang harus kita pikul, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sampai engkau menjadi tawar hati. Saudara, melalui tantangan yang ada, kita akan melihat, kita akan mengalami bagaimana karya Allah yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana peluang-peluang yang Tuhan akan singkapkan kepada setiap kita, serta membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin dewasa di dalam iman dan karakter. Untuk itu saudara, sementara kita di dalam satu kondisi yang tidak enak, satu kondisi yang tidak baik saudara, mari kita mau datang untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan setiap seruan kita, dan Tuhan mau menolong setiap orang yang mau datang berseru kepadanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur datang kepada Tuhan. Saudara, di dalam tulisan yang lain ada juga menulis teriakan yang lain dari Daud, di mana Daud ini adalah seorang pemazmur yang dia sampaikan kepada Allah di masa kesesakan, saudara. Di dalam Mazmur pasal 13, Mazmur pasalnya yang ke-13, ayatnya yang kedua dan 3. Mazmur 13 ayatnya yang kedua dan 3. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus menerus.
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap menyerah karena tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang hendak diberikan Allah di dalam hidup kita. Saudara, Allah telah menjanjikan kekuatan di dalam hidup kita. Allah telah menjanjikan pertolongan dan kemenangan apabila kita membutuhkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali di masa-masa penantian ini, seperti Daud, berapa lama lagi ya Tuhan? Disitulah kita akan diuji. Sejauh mana kesungguhan hati kita, sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana saudara kesungguhan hati kita untuk mau datang, untuk mempercayakan hidup kita bahwa hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan, hanya di dalam Dialah kita akan mendapatkan pertolongan. Dengan waktu yang ada, kita akan diuji sampai sejauh mana kesungguhan dan kesetiaan kita di dalam kita mengimani apa yang kita serukan kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yaitu menyadari dan percaya akan kuasa Allah ketika kita lemah. Di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah satu pengalaman daripada Rasul Paulus. Memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa melalui kelemahan, melalui pergumulan hidup, belajarlah untuk percaya bahwa kuasa Tuhan yang sempurna ada di dalam kita. Kuasa Allah yang sempurna akan dikerjakan di dalam hidup kita. Kuasa Allah yang luar biasa akan dikerjakan atas hidup orang percaya. Amin saudara. Dengan percaya maka kita akan melihat dan mengalami karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Untuk itu saudara, di masa-masa kita lemah, di masa-masa tantangan yang membuat kita tawar hati, mari kita mau percaya akan kuasa Tuhan, bahwa ada kuasa yang lebih berkuasa di atas kuasa apapun, yang sanggup menolong kita, yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Dialah Yesus yang selalu menyambut kita. Bukankah firman-Nya berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa saudara? Tuhan mau menolong setiap kita. Karena kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Apabila ada orang yang datang kepada Dia, menyadari akan kuasa-Nya, percaya akan kuasa-Nya, maka saudara, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini katakan, sebab itu kami tidak tawar hati,
Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami akan diperbaharui dari hari ke hari. Terus diperbaharui. Kenapa saudara? Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyadari akan kuasa Tuhan. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang terus memperbaharui kita. Dan kita juga mau memberi diri kita untuk terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Kenapa saudara? Setiap penderitaan ringan, firman Tuhan katakan, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Dan dikatakan jauh melebihi besar daripada tantangan, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, mari seperti renungan firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam beberapa waktu yang lalu, mari kita mau memikirkan sesuatu hal yang bersifat kekal. Mari kita mau mengerjakan sesuatu hal di dalam diri kita, hal-hal yang membawa kita memiliki sesuatu hal yang kekal dari Tuhan. Untuk itu saudara, mari beri diri untuk terus diperbaharui Tuhan melalui semua hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui hal-hal yang membuat tawar hati, jadikanlah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk diproses Tuhan, untuk diperbaharui oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya di balik duka ada sukacita, di balik penderitaan ada kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Di dalam setiap tangisan tetesan air mata akan ada satu sukacita, ada satu karya Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam setiap hidup kita orang percaya. Amin saudara. Untuk itu saudara, jangan tawar hati, jangan patah semangat, jangan putus asa. Sebab di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang ketiga saudara, yaitu bersyukur di dalam segala hal. Di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 18 di situ dikatakan, bersyukurlah di dalam segala hal. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Nah saudara, bersyukur di dalam segala hal berarti saudara, kita ini bersyukur di dalam keadaan baik maupun di dalam keadaan yang buruk. Bersyukur artinya kita mempercayai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Semua itu atas seizin Tuhan dan tidak ada sedikit pun keraguan kita bahwa sesungguhnya Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya. Amin saudara. Bersyukur menjadi kunci kekuatan kita. Dengan bersyukur saudara membuktikan bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus akan memberikan terus kita kekuatan, memberikan kita pertolongan ya kepada setiap kita yang percaya untuk tetap tegak berdiri. Orang yang selalu bersyukur saudara, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan mampu menyerahkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak mudah menjadi tawar hati di masa kesesakan. Kenapa? Ada kekuatan. Salah satu kunci kekuatan kita yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Untuk itu mengucap syukur lagi dalam segala hal. Karena bersungut tidak mungkin ada mujizat. Bersungut tidak mungkin ada pertolongan. Tetapi di dalam bersyukur ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Amin saudara. Hidup kita adalah satu anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Dan hidup kita ini saudara selalu ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Untuk itu saudara, mari di dalam segala hal yang kita hadapi jangan lupa untuk mengucap syukur. Semuanya ada di dalam kendali
Tuhan. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jikalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menyelamatkan setiap umatnya yang percaya, saudara. Yang keempat, saudara, yaitu bangun iman dan rohani kita. Ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali, saudara, orang Kristen mengabaikan pembangunan kerohanian dibanding dengan kebutuhan jasmani. Kadang, saudara, orang-orang tertentu berpikir bahwa kekuatan hidupnya hanya bersumber kepada jasmania. Kesehatan dan kedewasaan rohani ini, saudara, sangat penting di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Sebab, saudara, musim hidup ini selalu berganti. Namun, saudara, hal seperti ini seringkali kita abaikan. Kesehatan rohani kita, kedewasaan rohani kita, makanan rohani kita, kebutuhan rohani kita, saudara, seringkali kita mengabaikannya. Padahal ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena di masa-masa sulit, di kondisi-kondisi yang sulit, hal ini sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Kualitas rohani kita akan nampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan. Kita tidak pernah tahu perubahan musim hidup kita, saudara. Tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan membangun kekuatan kerohanian kita, sehingga tidak mudah putus asa ketika musim kering itu tiba. Kenapa, saudara? Ada kekuatan, ada iman, ada kedewasaan rohani. Sehingga, saudara, kita bisa siap, hati kita siap, rohani kita siap, iman kita siap di dalam menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi dalam hidup kita, saudara. Mari berjalanlah dengan iman, bukanlah dengan kekuatan kita sendiri. Dan berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan dan taat kepadanya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, saudara, berjalan dengan iman bukan berarti tidak ada dasarnya. Ada dasarnya. Iya. Dasarnya apa, saudara? Keyakinan kita akan firman. Bagaimana kita mempercayakan diri kita kepadanya. Bagaimana kita taat kepada perintahnya, saudara. Itu menjadi pijakan daripada iman kita. Firman Allah, saudara. Saudaraku yang terkasih, sekecil apapun yang kita miliki, jika disertai dengan iman, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Untuk itu, saudara, jangan mudah patah semangat, jangan mudah tawar hati, sebab ada Tuhan yang selalu menolong kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hiduplah dengan apa kata Tuhan, hiduplah dengan apa kata firman, sebab segala sesuatu yang dari Tuhan tidak mungkin salah. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, percaya kepada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap kita orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, saudara. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukuri dalam segala keadaan dan mengamini serta mengimani setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan kecut dan taruh hati. Mari bangkitlah dan tetap semangat. Tuhan Yesus menolong dan memelihara kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Jikalau saat ini Tuhan, kami sedang mengalami satu pergumulan, kami sedang di dalam satu tantangan hidup, biarlah kiranya kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan, kemenangan dari Tuhan nyata di dalam hidup kami. Tuhan,
Biarlah Engkau yang memampukan setiap kami melewati hari-hari kami, melewati perjuangan iman kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, karena janji Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar akhirnya firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu Tuhan menghibur setiap kami. Firman-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah setiap kita tetap semangat. Jangan mudah tawar hati. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah. Bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Bersama dengan Yesus kita menang. Amin saudara. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.